Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan campak kini sudah tersebar di 31 provinsi di Indonesia selama tahun 2022. 12 provinsi dinyatakan ada di pernyataan KLB dan peningkatan persebaran campak ini diduga terjadi karena rendahnya tingkat vaksinasi campak pada 2 tahun terakhir atau pada masa pandemi. Campak merupakan salah satu penyakit yang sangat menular. Pencegahan bisa dilakukan dengan vaksinasi. Bagaimana kondisi sebenarnya saat ini? Kita berbincang sekarang dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, selamat sore. Selamat malam. Selamat malam, selamat sore Mbak Putri. Terima kasih dokter atas waktu Anda malam hari ini. Dokter, perkembangannya dari tiap-tiap daerah yang sempat menyatakan KLB itu apakah sekarang sudah ada progresnya ke arah yang lebih baik, dokter? Tentunya kalau kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki target untuk eliminasi campak dan rubella, dan kita berharap target untuk eliminasi campak dan rubella ini adalah jangan sampai ada lagi kejadian campak dan rubella. Nah, tapi ternyata karena pandemi COVID-19 kita ketahui dalam 2 tahun terakhir ini terjadi penurunan cakupan imunisasi termasuk juga cakupan imunisasi campak. Nah, selama tahun 2022 itu telah dilaporkan ada 3.341 kasus campak terkonfirmasi laboratorium yang ada di 31 provinsi. Nah, 55 kejadian luar biasa itu terjadi di 34 kabupaten kota. Saat ini tentunya kasus-kasus campak tersebut sudah tertangani, terutama daerah-daerah yang sudah menyatakan KLB sebelumnya. Bu Nadia, apakah saat ini trennya masih ada peningkatan terus? Ya, kalau kita lihat dari kasus campak sejak minggu pertama tahun 2022 itu terbanyak itu adalah pada bulan sekitar Juni sampai dengan September. Tapi kemudian kita tahu di tahun 2022 kita melakukan bulan imunisasi anak sekolah dan bulan imunisasi anak nasional yang kita melakukan kejar imunisasi termasuk untuk campak dan rubella. Kalau kita lihat selama November-Desember ini terjadi tren penurunan kasus-kasus yang dilaporkan maupun juga daerah-daerah yang melaporkan kejadian luar biasa sebelumnya. Bu Nadia, kalau misalnya kita melihat sekarang potensi lonjakan itu apakah masih ada? Kalau misalnya dilihat dari polanya muncul atau naik di pertengahan tahun, dan apakah sekarang ini sudah mulai naik dan bisa kita tekan sebenarnya? Ya, sebenarnya yang paling penting adalah cakupan imunisasi dasar anak-anak ya. Kalau kita lihat di tahun 2022 setelah kita melaksanakan imunisasi tambahan campak dan termasuk juga rubella, yang tahap pertama adalah luar Jawa Bali ya. Karena kalau kita lihat luar Jawa Bali ini memang paling rendah. Nah, walaupun sudah kita lakukan pencapaian upaya untuk kejar imunisasi campak dan rubella, capaiannya terakhir itu hanya 64%. Padahal target kita itu adalah 95%. Nah, di tahap kedua kita perluas untuk Jawa Bali dan juga daerah luar Jawa Bali itu kenaikannya secara nasional akhirnya angkanya hanya 73%. Nah, memang di 2023 ini perlu kita lakukan kembali dari awal tahun ini, kita ingatkan kembali untuk orang tua segera memberikan vaksinasi atau imunisasi campak pada anak-anaknya yang belum mendapatkan. Bu Nadia, kemudian apa sekarang petunjuk yang sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama ya untuk pelayanan pasien atau penderita campak ini? Ya, yang jelas kita tahu bahwa campak ini adalah suatu penyakit yang sangat cepat menular dan penularannya kita tahu adalah melalui saluran pernapasan atas. Sehingga dan kita lihat trennya campak ini terutama pada anak-anak usia di bawah 5 tahun yang kemudian terkena infeksi saluran pernapasan nafas yang terberat itu bisa menyerang sampai dengan infeksi otak. Oleh karena itu kita sudah menyampaikan untuk daerah-daerah yang melaporkan kejadian luar biasa, pertama tentunya kasus-kasus campak harus segera ditangani, jangan sampai menjadi berat. Yang kedua adalah segera melakukan sweeping untuk imunisasi campaknya. Begitu juga daerah-daerah yang belum ada kejadian campak ataupun kejadian luar biasa campak, untuk segera melakukan juga percepatan dan sweeping imunisasi campak di daerahnya. Tapi yang paling penting Mbak Putri ini adalah kita berharap orang tua betul-betul
mau membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi campak ini. Karena kita lihat memang masih banyak ada keraguan, ada hoax ya yang kemudian membuat orang tua untuk tidak membawa anaknya mendapatkan imunisasi campak ini. Bu Nadia, apakah betul sudah ditemukan juga beberapa komplikasi di beberapa penderita campak yang ada di Indonesia? Ya, kalau kita lihat komplikasi terberat memang ada yang sampai dengan infeksi pada otak ya, tapi tidak ada kematian dalam hal ini yang dilaporkan, tapi memang gejala berat itu dilaporkan beberapa daerah. Gejala berat itu bisa terjadi apa saja penyertanya, Bu Nadia? Ya, kalau kita lihat bisa mulai dari sesak nafas ya, jadi infeksi paru yang berat, yang kemudian tadi salah satunya karena ini kan paru ini juga terjadi pertukaran darah ya di situ, sehingga kemudian bisa terjadi infeksi sampai dengan otak tadi yang paling berat tentunya, dan infeksi otak yang berat yang tentunya dengan komplikasi-komplikasi lainnya memiliki resiko kematian pada anak. Apakah memang vaksinasi ini menjadi satu-satunya cara untuk pencegahan atau ada tahapan-tahapan lainnya seperti layer itu, Bu Nadia? Kita tahu bahwa campak ini adalah suatu penyakit yang sangat menular, dan satu-satu cara dan paling efektif untuk melindungi anak kita adalah dengan imunisasi. Jadi kita tahu bahwa ini adalah campak ini termasuk golongan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya, pemberian imunisasi campak dan rubella yang dilakukan berapa kali itu memberikan tentunya perlindungan seumur hidup kepada anak kita. Bu Nadia, bagaimana sekarang kita para orang tua ya, kalau memang betul sebagian besar adalah terjadi pada anak berusia di bawah 5 tahun, bagaimana sekarang para orang tua harus bersikap? Ya, pertama tentunya gejalanya ya, gejala daripada campak ini kan batuk, pilek, sesak ya. Nah, ini segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, apalagi kalau dia masih berusia di bawah 1 tahun. Nah, kemudian tentunya karena dia sangat menular, pastikan anggota keluarga lain, terutama anak-anak kita yang mungkin kakaknya atau adiknya yang juga berusia di bawah 5 tahun atau bahkan berusia di bawah usia anak-anak itu kalau memiliki gejala yang sama. Nah, karena kita tahu gejala awalnya adalah infeksi saluran pernafasan atas yang kemudian muncul ruam-ruam atau merah-merah seperti cacar. Ya, jadi ini tentunya segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, apalagi kalau kemudian anak tersebut belum pernah mendapatkan imunisasi campak sebelumnya. Ya, baik Bu Nadia, kita berharap ini bisa segera tertangani, kemudian imunisasi targetnya juga terkejar ya, karena beberapa daerah tadi seperti Medan itu masih sekitar 48%. Bu Nadia, terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini, malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih.